Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti banyak sukacita ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau memberikan kepada kami kesehatan dan keselamatan. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan atas hidup kami. Saat ini, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan pagi hari ini, kakak kasih judul Tuhan Yesus berjalan di atas air. Diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Adik-adik, ayat tersebut bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menyusul murid-muridnya yang pergi ke seberang. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului Tuhan? Karena Tuhan mau berdoa terlebih dahulu. Di sini kita belajar bahwa sebelum kita melakukan aktivitas apapun, sebaiknya kita harus memulainya dengan berdoa. Berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, lalu Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya yang berada di dalam kapal. Dan kapal tersebut diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Pada saat itu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ada yang mengira bahwa itu hantu, tetapi Tuhan menenangkan mereka. Lalu salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, pengen bisa berjalan di atas air kayak Tuhan Yesus. Lalu berjalanlah Petrus mendekat Tuhan Yesus. Karena Petrus melihat ombak di sekelilingnya, lalu Petrus menjadi takut dan gentar. Lalu Petrus mulai tenggelam. Pada akhirnya Tuhan Yesus menolong Petrus dan Tuhan mengingatkan Petrus untuk tidak bimbang. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus bersama dengan kita, Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan takut, jangan gentar, dan jangan bimbang. Percaya pada Tuhan. Percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi teladan bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu percaya akan setiap firman-Mu dan akan setiap janji-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Bacaan Alkitab harian kita hari ini 2 Samuel pasal 21. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.